Itu yang lagi peak-peaknya paling tinggi kan. Berarti 50 biasanya satu orang tuh rata-rata bagi 100 ya, bagi 100 komunik. Yang standarnya bagi komunik tuh GBK kita waktu itu ngitung juga satu prodiakon, satu imam yang bagi komunik di GBK itu kan 86.000 waktu itu datang. Maka 86.000 dibagi 100, kita butuh 860 orang untuk bagi komunik waktu di situ tuh. Nah, bayangkan gereja Indonesia masih semangat itu, misdinar banyak, ya. Terus juga pokoknya kur juga, bahkan kur paroki itu kan berlomba-lomba untuk dapat jadwal prime time. Kalau dapat malam Paskah yang jam 7 gitu ya, misalnya jam 6 sore, wah itu kayaknya memang kita masih hidup gerejanya. Kalau di Eropa, Romo itu bisa nggak pakai misdinar, nggak pakai prodiakon, nggak ada kur, karena romonya nyetel dari alat dia, tinggal klik kiri langsung di speaker kiri. Bagus sih, yang kedengarannya bagus, cuma kan bukan kur yang nyanyi, tapi dari setelan musik di alatnya si Romo. Lalu yang ikut misa 40-an orang, 30-an orang. Saya pernah misa Bu, jaraknya cuma 15 menit dari Basilika Santo Petrus. Saya sebagai umat pengen misa hari Minggu, gimana sih rasanya misa di Roma 15 menit dari Basilika Santo Petrus. Jam 9 pagi. Kalau kita di Jakarta, di kota bumi, jam 9 pagi misalnya rame nggak? Rame. Semua paroki pokoknya misa jam 9, misa jam 11 kalau ada gitu ya, itu pasti rame. Kalau misa jam 6 pagi, kebanyakan belum mandi itu umatnya, pagi-pagi. Tapi lalu baru terusin jadi Romo, udah ganteng, ahli pencaksilat, baik, khotbahnya bagus. Sampai beliau mati pun waktu disemayamkan di bawah ya, masih lebih ganteng daripada saya. Padahal udah jadi baik gitu ya, masih lebih cakep, lebih ganteng daripada saya. Pokoknya idola. Tapi beliau selalu bilang begini, aneh misdinar yang rajin membantu Romo tugas jadi putra altar jam dulu sama mereka setengah 6 atau jam 6 pagi, saya lupa lah, setengah 6 gitu ya. Pokoknya pulang misa sarapan di pastoran. Anak orang miskin Justinus Ardianto pagi-pagi setengah 4 udah bangun, naik sepeda ke gereja Santa Maria Tangerang dari Sewang ya. Itu dari kota bumi, dari Sewang kan pindah ke kota bumi, naik sepeda bukan untuk melayani Tuhan sebetulnya, ngejar sarapan sama Romo di pastoran. Tapi memang dari pagi sampai malam mainnya di pastoran, di gereja. Senengnya kalau anak-anak zaman sekarang mainnya kan dia punya tempat main yang lebih banyak pilihan gitu. Kalau dulu kan pilihan dikit. Bahkan anak sekarang pegang tab aja udah ngapain sih, kesopan di sini aja dia udah happy gitu, main dan sebagainya. Maka itu tantangannya. Dari dulu kalau anak-anak seumuran saya memang senangnya di gereja. Nah ini tantangan buat kita mewariskan semangat iman dan juga semangat untuk pelayanan kepada generasi berikut. Ini tantangannya sebetulnya. Kalau kita masih bisa lihat, oh ibu saya di sana, kakak saya Mudika, Legio Maria, adik saya THS THM, saya putra altar. Itu gampang ikutnya kalau dulu. Sekarang nih agak lain nih, rohnya anak muda kita nih, karena kiblatnya itu bukan, kiblatnya ada satu lagi. Dulu kan kiblat ini maksud saya, sumber informasi itu 3 dulu itu. 1 orang tua di rumah, 2 guru di sekolah, yang 1 lagi ini Romo di gereja, pemuka agama. Sumber kebenaran dan sumber informasi ini dari 3 ini. Tapi sekarang anak-anak kita kan punya 1 sumber informasi yang lain nih. Sosial media, gadget, internet, AI, ChatGPT.
Nggak perlu nanya ke guru, nggak perlu nanya ke orang tua, kepada romo, bisa cari sendiri dia. Ya. Ada anak cewek nanya, mama, pemerkosaan itu apa? Kalau mama zaman dulu yang kuno akan menjawab, orang elok nanya-nanya pemerkosaan. Itu zaman dulu. Zaman berikut, mama, pemerkosaan itu apa? Mama zaman berikut akan jawab, nah, pemerkosaan adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan seorang lelaki terhadap perempuan. Kamu harus hati-hati ya dalam pergaulan. Dah segitu doang. Tapi nggak dijelasin esensi pemerkosaan itu apa gitu kan. Tapi kalau anak zaman sekarang nggak perlu nanya ke orang tua, nggak perlu nanya ke guru, ke mamanya, dia ketik aja pemerkosaan, enter. Dapat apa? Dapat gambar, dapat kasus, dapat video, dapat definisi yang jelas. Oh, pemerkosaannya kayak gitu. Jadi anak itu nggak perlu kiblatnya itu ke kita, yang kiblatnya ke layarnya itu, ya. Dan itu yang berpengaruh besar buat hidupnya. Sekarang ini kita nggak bisa menutup mata bahwa itu luar biasa sebetulnya. Cuma kan zaman berubah. Dulu kita bilang waktu kita mulai muncul internet itu terjemahannya zaman dulu tuh dunia maya. Kalau Anda ingat ya, internet itu dunia maya. Lawannya maya itu apa? Nyata. Jadi kita nganggep yang namanya internet tuh itu ya. Dalam bayangan saya, bukan karena gurunya nggak pintar ngajar, anaknya itu udah nggak tahan dengerin. Dulu saya mandangin Pak Yunida seneng, wih pintar nih guru. Ya ajar 90 menit betah. Karena memang dulu suruh dikte, suruh mendengarkan guru ya. Itu masih budayanya masih ke kita, tapi sekarang kan scrolling. 20 detik pindah, 20 detik pindah gitu. Maka YouTube sekarang juga bikin yang versi short ya. Ya, bukan yang panjang doang yang 1 jam ataupun apa, tapi versi yang pendek itu. Karena budayanya udah lain ya. Maka kok saya jadi ngomongin itu ya tentang ini ya. Pokoknya tanggung jawab kita mewarisi iman nih. Mudah-mudahan yang jadi miskinah sekarang suatu hari nanti ya jadi prodiakon kayak Anda nih. Jadi DPH kayak Anda ini nanti yang pernah jadi DPH nanti dari anak-anak itu. Kota Bumi sih pasti masih inilah ya, masih bisa diajak untuk semangat gitu. Klik terus. Ini potretnya. Misa gereja kosong, tapi di Eropa jadi kafe. Ketika jadi kafe banyak yang datang, ya. Tapi kosong kalau yang gereja misa, ya. Apakah masih penting ke gereja? Ini tantangan buat kita. Klik. Nah, waktu gonjang-ganjing Paus Fransiskus meninggal dunia, ini kan kita heboh nih, siapa calon kuat untuk menjadi Paus pengganti. Waktu itu kita ngarep kardinal dari Filipina jadi, karena siapa tahu ini pembaharuan pausnya dari Asia. Apalagi kardinal ini posisinya juga sudah sangat tinggi dia, sudah punya ranking kardinal bishop. Jadi bukan kardinal biasa, tapi kardinal bishop. Jadi yang memang ada strukturnya. Katanya yang bisa kepilih jadi paus itu pangkatnya harus kardinal bishop katanya. Tapi ini juga calon kuat. Ini siapa namanya menteri luar negeri itu? Monsignor Parolin ya. Parolin. Ini bahkan dipasangin judi sama bandar-bandar. Dan memang ada yang menang. Gak terduga ya, yang menang itu adalah, nah kan beliau yang menang. Ini bandar judi menang banyak nih, karena nggak menduga paus ini muncul, ya. Jadi tapi ada yang menang juga, ada yang jawab dan dia dapat berapa ratus ribu dolar gitu terkait ini. Ya. Maka kepemimpinan Paus ini pasti akan membawa gereja kita kemana. Dan sekarang sudah mulai kelihatan Paus kita arahnya kemana. Kelihatannya dari mana? Ketika berantem sama Donald Trump.
Ya kan? Donald Trump sakit banget nih sama paus kita nih. Kan paus kita menyerukan perdamaian, jembatan, stop perang. Donald Trump langsung maki-maki kan. Paus kita memang visinya dari awal pertama pidato beliau itu kata kuncinya bridge, jadi jembatan. Dan diminta kita menjadi jembatan perdamaian. Itu memang dari awal tuh beliau sudah ngomong itu. Dan kebetulan kok pada perang nih sekarang ini, makin kenceng lah beliau begitu. Pausnya juga galak juga. Saya tidak takut pada pemerintahan Amerika Serikat, pemerintahnya Donald Trump. Jadi agak seru nih dunia ini sekarang ya. Tapi ya kepemimpinan paus itu akan ngefek juga kita di gereja bergerak kemana. Ya. Ada kepemimpinan uskup, coba klik, coba. Nah, setiap gembala memiliki spiritualitas, arah dan dasar penggembalaannya. Uskup kita sejak tahun 2010, sekarang umurnya sudah 76 tahun ini bulan Juli, masih diperpanjang jadi uskup sampai tahun 2027. Beliau ini kan halus ya, pribadi uskup yang halus. Siapa yang sudah melayani di gereja sejak zamannya Uskup Leo Sukoto? Saya mau tanya siapa? Rasanya gimana Pak kalau ketemu Uskup Leo? Pasti dimakrut sama defisit yang diomelin siapa coba? Direktur. Paroki yang diomelin kalau kota bumi berantakan, yang diomelin si Salto. Ini sih santai aja Romo Yuda. Kan cuma mensupport pastor kepala. Maka paling bahagia kalau sampai umuran segini, gue udah cari pastor kepala, jadi direktur, jadi ketua ini, ketua itu, ngurumusin arah dasar keuskupan, gantian yang muda-muda. Tapi itu hanya ada di Keuskupan Agung Jakarta. Di Ruteng, di NTT, umur 50 Romo itu belum tentu dapat jabatan pastor kepala. Karena senioritasnya sangat kuat. Sangat kuat. Ini saya bukan pengamatan, tapi ini ceritanya Romo Edi Jelahu dari Keuskupan Ruteng. Ya. Maka buat saya Jakarta ada warna kayak gini, ya apa? Ya kadang-kadang umat kan cocok nggak cocok. Sama Romo ini cocok, sama Romo itu nggak cocok. Malah Romo kita juga menerima apa adanya keputusan uskup. Emang kalau boleh milih mau gitu di kota bumi? Kita kan nggak milih tugas di mana, nggak milih. Romo juga siap Romo. Kan gitu doang. Jangan deh. Nerima dengan baik, melayani. Awal asisten apa imam gitu. Dulu di Pulau Gebang tuh API, ujungnya imam membantu imam atau apa gitu ya. Terus prodiakon, ada juga asisten imam, itu ada ya. Nah, bagi saya prinsip bahwa kita bahayanya gini loh. Kalau kita nggak cocok sama imam yang itu, kita berundeng ya. Ya, kayak emosi aja bawaannya, gimana kalau kesal dan gak bahagia dalam pelayanan. Tapi pas dapet Romo yang cocok sama Anda, hatinya berkobar-kobar. Menurut saya, ya udahlah kita lihat yang di atas aja lah. Ya. Kalau pas dapet Romo yang cocok sama Anda, puji Tuhan. Kalau memang Anda dapet yang lagi gak cocok sama Anda, santai aja. Ntar juga dimutasi Romonya. Ya. Kan persoalannya yang nggak dimutasi Anda, rumah Anda kan belum kembali di komplek yang lain, masih di situ. Ibaratnya Anda tuh seumur hidup di kota bumi, ya. Sedangkan romo-romo kita ini itu kan mutasi, ya udah ngikutin uskup maunya kemana, itu kan prinsip. Ya. Betapa